Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menelaah dan mendalami ajaran-ajaran agama kita melalui kitab Madarij As-Salikin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah as-sama. Tema besarnya pada pertemuan yang lalu dan pada hari ini adalah panca indera. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah as-sama, pendengaran. As-sama ini harus dibedakan dengan al-istima'. Jadi kata kerjanya ada sami'a, ada istama'a. Kalau sami'a itu mendengar. Kalau istama'a itu mendengarkan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar itu tidak disertai dengan katakan pemahaman atau usaha pemahaman. Seperti umpamanya kita duduk di tempat ini, kemudian ada motor lewat, kita mendengar. Tapi setelah itu selesai, tidak disertai dengan proses tafakur atau tadabbur. Tapi kalau istama'a itu disertai dengan proses pencerapan. Istama'a itu mendengarkan. Maka dalam hal ilmu pengetahuan, mendengarkan itu adalah mendengar untuk mencerap ilmu, untuk menyerap ilmu. Kalau dalam hal beragama, mendengarkan itu mendengar untuk mentaati, untuk melaksanakan, untuk patuh kepada perintah-perintah agama. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara sami'a, mendengar, dan istama'a, mendengar. Pada hari ini kita akan membahas panca indera yang kedua, yaitu al-basar, yaitu penglihatan. Al-basar ini, penglihatan ini, kadangkala juga disebut sebagai an-nazar. Dalam beberapa literatur dibedakan antara an-nazar, kemudian al-basar, kemudian ar-ru'yah. Tapi dalam kesempatan ini sementara kita anggap sama, walaupun sebetulnya beda, tapi ini bukan waktunya ya untuk membedakan, untuk membahas mengenai perbedaan antara an-nazar, al-basar, dan ar-ru'yah. Sementara pada malam hari ini kita anggap sama saja. Jadi indera yang kedua adalah an-nazar atau al-basar. Istilah an-nazar sendiri ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu melihat. Tapi yang terselip di dalam kata an-nazar atau nazaro itu tidak hanya melihat. Nah, disinilah kedalaman bahasa Arab itu. Nazaro itu tidak hanya melihat, tapi melihat disertai dengan usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena itu seperti as-sama, ya, mendengarkan. An-nazar itu melihat itu seringkali diartikan sebagai al-idrak.
Kalau as-sama itu al-idrak, mengetahui melalui pendengaran. Kalau an-nazar, melihat, itu al-idrak, mengetahui melalui penglihatan. Karena itu dua indera ini, pendengaran dan penglihatan, itu adalah dua indera yang paling penting bagi manusia. Lebih penting dari tiga sisanya. Kalau yang tiga lainnya, yaitu penciuman, kemudian pengecapan, kemudian peraba, itu bukan alat untuk meraih pengetahuan. Tiga indera yang sisa tadi itu, penciuman, kemudian pengecapan dan peraba, itu dimiliki oleh manusia dan juga binatang. Manusia dan binatang sama. Bahkan ada kalanya binatang lebih tajam penciumannya dari manusia. Anjing jelas daya penciumannya jauh lebih tajam dari manusia. Kucing, ayam, ya, jauh lebih tajam dari manusia. Ikan, ya. Dulu waktu saya di Afrika Selatan, di Cape Town University, itu kampus saya ada satu jurusan, ya, saya lupa jurusan apa, oseanologi atau apa itu saya lupa, melakukan eksperimen. Di sana ada penguin, di sana banyak penguin karena cuacanya dingin. Nah, dua penguin diambil, kemudian dipasangi chips. Nah, chips ini tersambung ke internet, ke komputer untuk dipantau. Kemanapun penguin ini bergerak, berjalan, itu terpantau oleh laptop, oleh komputer yang ada di kantor universitas ini, terpantau. Kemudian dua penguin ini dibuang ke sebuah kota namanya Port Elizabeth. Itu seingat saya 700 km dari Cape Town. Berarti kurang lebih Surabaya, Jakarta. Tapi dibuangnya di laut, bukan di tempat lain. Yang luar biasa adalah dalam waktu 3 bulan, penguin ini kembali ke tempat semula. Tempat mereka diambil. Kembali ke tempat semula. Dan itu terpantau di layar komputer. Inilah luar biasanya binatang, ya. Mereka tahu rumah mereka di mana dengan indera penciumannya. Kalau kita bicara tentang burung umpamanya, banyak burung itu yang bermigrasi. Ada kalanya migrasi dari halo. Ya, jelas, Prof. Iya, sebentar. Ini ada keluar apa ini? Di layar saya ada tiba-tiba ada keluar sebentar. Ya, oke. Ya. Burung itu bisa bermigrasi dengan menempuh jarak sampai ribuan kilometer. 1.000, 2.000, ada yang 3.000 kilometer. Dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Dan nanti kembali lagi ke tempat yang sama. Jadi itulah luar biasanya binatang, ya, dengan indera penciumannya. Manusia sangat jauh kalahnya. Demikian juga dengan indera pengecapan dan indera peraba. Keunggulan manusia adalah di dua indera yang pertama, yaitu as-sama, pendengaran, dan al-basar atau an-nazar, penglihatan. Dan bahkan dua indera ini, atau melalui dua indera ini, tidak hanya manusia itu bisa meraih pengetahuan, tapi juga bekerja sama dengan hati, itu bisa membangun keimanan.
Maka dalam surat, umpamanya banyak surat ya, antara lain surat An-Nahl umpamanya, ayat 78. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." La ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini ayat tentang ilmu, karena ada kalimat la ta'lamuna syai'an. Dan juga ayat tentang proses kita berilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini tidak hanya ilmu-ilmu keduniaan, tapi juga ilmu agama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian agar kalian tahu, wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan buat kalian as-sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena itu dua indera ini, pendengaran dan penglihatan, dibantu dengan hati atau bersama-sama dengan hati, merupakan alat ya, alat yang paling utama untuk meraih ilmu pengetahuan. Kalau dalam filsafat Barat, dan saya yakin juga dalam filsafat Islam, terutama yang filsafat Islam klasik, ya, sudah banyak dikaji bagaimana penglihatan, ya, penglihatan itu dianggap sebagai sumber pengetahuan. Dalam beberapa aliran filsafat Barat, bahkan indera, terutama penglihatan, itu dianggap sebagai bukan hanya sumber pengetahuan, tapi satu-satunya sumber pengetahuan. Alirannya namanya empirisme, walaupun saya tidak setuju ya dengan aliran ini. Nah, pendengaran dan penglihatan ini itu bersama-sama membantu hati dan akal pikiran untuk mencerna dan meraih pengetahuan. Data-data sensoris yang diterima oleh mata melalui penglihatan, diterima oleh telinga melalui pendengaran, itu dikirim ke otak. Kemudian otak atau akal itu melakukan abstraksi. Dari situlah kemudian lahir ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang ada sebelumnya turut membantu manusia untuk memahami sebuah peristiwa atau sebuah data sensori yang dikirim oleh mata atau telinga. Maksud saya begini, ketika telinga terbiasa dengan suara kereta, kemudian suatu ketika telinga mendengar suara kereta, suara itu dikirim ke otak, maka otak akan tahu bahwa ini kereta. Kalau telinga belum pernah mendengar kereta, belum pernah mendengar suara kereta sebelumnya, untuk pertama kalinya ketika telinga mendengar suara kereta, otak tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan atau abstraksi bahwa itu kereta. Disinilah letak pentingnya pendengaran. Otak tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari pendengaran. Sama dengan mata. Kalau kita katakan belum pernah melihat buah naga, umpama. Ada buah namanya buah naga. Kita belum pernah melihat sebelumnya. Kan di beberapa negara tidak ada itu, namanya buah naga itu tidak ada. Ketika saya
di Mesir itu saya tidak pernah melihat buah naga. Sehingga orang Mesir itu kalau sampai sekarang tidak ada buah naga di sana, maka mereka tidak tahu apa itu buah naga. Kalau ada orang yang belum pernah melihat buah naga, ketika mereka melihat buah naga untuk pertama kalinya, maka data tentang buah naga yang dikirim ke otak oleh otak tidak bisa diproses untuk menjadi sebuah abstraksi. Otak tidak bisa mengatakan, oh itu buah naga, karena mata baru pertama kali melihat buah naga. Jadi di sini letak pentingnya ya, hubungan antara telinga atau pendengaran, bukan telinga, pendengaran, penglihatan, dan otak dalam hal ilmu pengetahuan. Kalau dalam hal keyakinan beragama, sama, prosesnya sama. Prosesnya sama. Ketika mata dan telinga terbiasa dengan kebatilan dan tidak pernah mendengarkan kebenaran, maka ketika telinga dan mata untuk pertama kalinya mendengarkan atau melihat kebenaran, ketika dikirim ke hati, maka hati tidak bisa mengambil kesimpulan atau mengatakan bahwa itu kebenaran. Contoh gampangnya begini, Islam itu agama yang benar. Al-Quran itu wahyu Allah. Tapi ketika ada orang yang belum pernah meyakini itu, belum pernah meyakini bahwa Quran itu wahyu, maka ketika pertama kali dia melihat, mendengar tentang Al-Quran, kemudian data itu dikirim ke hati, hati akan mengatakan, ini Quran ini suara setan. Kenapa demikian? Karena telinga dan mata terbiasa melihat, mendengar Quran sebagai suara setan. Beda dengan kalau kita terbiasa sehari-hari mendengarkan Al-Quran, melihat Al-Quran sebagai wahyu kalamullah, maka ketika kita mendengar, dikirimkan ke hati, hati akan berkata berbeda. Oh, ini Al-Quran, kalamullah. Maka kita mendengarkan dan diam untuk mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Itulah bedanya ya. Jadi hati tidak bisa bekerja tanpa bantuan pendengaran dan penglihatan. Maka disinilah letak pentingnya selalu membersihkan. Sebelum membersihkan hati, itu harus membersihkan mata atau penglihatan dan pendengaran. Banyak orang bicara soal pembersihan hati, tazkiyatul qulub, tapi lupa bahwa tazkiyatul qulub, pembersihan hati, tidak bisa dilakukan kecuali dengan membersihkan pendengaran dan penglihatan. Yang paling gampang begitu, penjelasan mengenai tazkiyatul qulub. Kalau kita bicara soal tazkiyatul qulub, pensucian atau pembersihan hati, terpisah dari pembersihan pendengaran dan penglihatan, itu tidak sambung, sulit. Bagaimana membersihkan hati itu sulit tanpa membersihkan pendengaran dan penglihatan. Bagaimana membersihkan pendengaran dan penglihatan? Sederhananya, yang kita lihat, usahakan yang baik-baik. Yang kita dengar, usahakan yang baik-baik. Dari pendengaran dan penglihatan ini, itu yang paling dekat dengan hati, itu adalah pendengaran. Pendengaran, as-sama, itu lebih seesan, katakan begitu ya, dengan hati daripada penglihatan. Pendengaran lebih dekat dengan hati daripada penglihatan. Kalau tidak percaya, ini bisa dicoba ya, bisa dicoba.
eh, seharian penuh jenengan mendengarkan lagu. Seharian penuh. Saya jamin dalam seharian itu pula, atau bahkan dalam sehari kemudian atau 2 hari kemudian, hati jenengan itu akan terngiang-ngiang suara lagu yang jenengan dengarkan. Tapi beda dengan penglihatan. Kalau seharian kita melihat apa umpamanya, melihat gunung umpamanya, melihat pemandangan, itu belum tentu dalam hati kita itu akan terbayang-bayang wajah gunung atau pemandangan gunung. Belum tentu. Sama halnya kalau kita mendengar Al-Quran. Ya. Kalau seharian kita mendengarkan Al-Quran, setiap hari kita atau membaca Al-Quran, dibantu dengan pendengaran. Saya jamin dalam seharian itu pula, yang terngiang-ngiang dalam hati kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau di Surabaya, di dekat rumah saya tidak tahu di Jogja, dalam setiap kali mau azan, itu masjid-masjid pasti nyetel Al-Quran. Saya nggak tahu di Jogja kayak apa, Gus, sama ya? Di daerah saya jarang. Jarang ya? Daerah saya. Oh, jarang ya? Beda ya? Padahal Surabaya, Jogja kan dekat saja. Nah, mungkin daerah sekitarnya mungkin ada ya, cuman di dekat rumah tidak. Jarang ya? Di dekat rumah saya ini ada sekitar 8 masjid berdekatan. Itu setiap kali mau azan, mungkin 15 menit sebelum azan, itu disetel Al-Quran. Dan itu semua masjid kayak begitu. Sehingga menjelang azan itu ruame sekali suara Al-Quran. Dan setiap kali mau azan saya dengar itu. Saya dengar suara-suara Al-Quran itu, dan saya merasakan bahwa suara Al-Quran yang saya dengar dari masjid-masjid itu sering terngiang-ngiang dalam hati saya. Sering terngiang-ngiang. Tiba-tiba dia muncul dalam hati saya. Itu karena pendengaran itu sangat nyambung dengan hati. Dekat sekali dengan hati. Penyebab lain adalah mata, penglihatan itu hanya bisa melihat sesuatu yang empiris, sesuatu yang nampak. Mata tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Tidak bisa. Ada buku di depan saya bisa melihat. Ada lemari, ada rumah, ada macam-macam ya, di rumah saya, kelihatan semuanya. Dan itu yang bisa ditangkap oleh mata, sesuatu yang nampak. Kalau pendengaran sama dengan hati. Pendengaran itu bisa mendengar sesuatu yang tidak nampak, yang gaib. Contohnya suara. Suara kan gaib, dalam artian tidak nampak. Angin, suara angin. Mata tidak bisa melihat, tapi telinga bisa mendengar. Padahal angin itu gaib. Gaib dalam artian tidak nampak. Apalagi? Ya banyaklah. Ya, suara yang pasti ya. Suara itu gaib. Karena tidak nampak. Tapi oleh telinga bisa ditangkap. Bisa ditangkap. Sama dengan hati. Hati itu hanya bisa menangkap sesuatu yang gaib. Maka sama-sama gaib. Jadinya nyambung. Maka dalam surat Al-Mulk ayat 10 tentang ratapan penghuni neraka. Mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka penduduk neraka akan mengatakan, andai kata kami mendengar
dan kami berpikir, maksudnya berpikir menggunakan hati, maka kami tidak akan termasuk ke dalam penghuni neraka. Yang disebutkan di sini adalah pendengaran dan hati. Tidak ada penglihatan. Tidak ada penglihatan. Yang disebut adalah pendengaran. Dan ini menandakan sekali lagi betapa pendengaran dengan hati itu dekat sekali. Bagaimana hati kita itu tergantung pada apa yang kita dengarkan setiap hari. Karena itu kalau di rumah ya jangan suka mendengarkan umpamanya, jangan suka berantem umpamanya ya dengan istri, dengan suami. Karena suara orang-orang marah itu akan berpengaruh kepada hati. Hati akan sumpek ya, hati akan keruh kalau mendengar suara yang kasar, suara teriakan. Kemudian jangan sering-sering mendengar suara orang terbahak-bahak. La tuksiru ad-dhahik, jangan banyak tertawa, kata Kanjeng Nabi. Karena suara ketawa, suara tertawa yang apalagi yang membahana itu mempengaruhi kondisi hati. Jangan sering-sering mendengarkan lagu, sesekali boleh tapi jangan sering-sering. Karena itu akan mempengaruhi suasana hati. Jadi dibandingkan penglihatan, pendengaran itu lebih dekat dengan hati. Tapi itu tidak bermakna bahwa penglihatan tidak berarti, bukan, sama. Penglihatan juga memiliki fungsi untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mempengaruhi dan membentuk hati. Banyak alasan kenapa pendengaran itu lebih utama daripada penglihatan. Selain alasan yang tadi sudah saya jelaskan, ada alasan-alasan lain. Yang pertama adalah kalau ada orang buta tapi masih bisa mendengar, itu masih bisa belajar. Masih bisa, yang paling pasti adalah masih bisa belajar dan berbahasa. Masih bisa belajar bahasa dan berbahasa. Kalau dia buta tapi tidak tuli, dia masih bisa belajar bahasa karena dia mendengar. Tapi kalau orang tuli tidak bisa belajar bahasa walaupun dia melek, tidak buta. Karena itu kita menyaksikan betapa banyak orang yang buta tapi bisa mendengar itu mampu menghafal Al-Quran. Syekh-syekh saya di Al-Azhar itu ada beberapa yang buta tapi tidak tuli. Itu tidak hanya hafal Al-Quran, tapi hafal ribuan hadis, hafal ribuan kitab. Kalau ngajar itu, kitab sudah ada di kepalanya, padahal buta dari bayi. Dia belajar dari mendengar. Dan dia mengatakan justru karena dia buta, maka kualitas atau kemampuan menghafalnya itu lebih tajam. Karena dengan dia buta, dia tidak bisa melihat hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, kalau orang punya mata kan biasanya dipakai untuk melihat yang maksiat-maksiat. Sehingga pengaruh kepada kualitas hafalan. Pengaruh kepada kejernihan berpikir. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu begitu lahir, itu langsung bisa mendengar, tapi tidak bisa langsung melihat.
Untuk bisa melihat itu seorang bayi butuh beberapa waktu, entah berapa hari lah ya. Dia merem dulu dia. Bayi itu kalau lahir merem, tidak bisa melihat. Tapi dia bisa mendengar. Ini artinya bahwa indera pendengaran itu lebih awal dimiliki oleh manusia daripada indera penglihatan. Karena itu dia lebih utama daripada penglihatan. Yang ketiga, kalau kita tidur, mata kita itu merem. Dalam artian bahwa indera penglihatan kita tidak berfungsi. Tapi pendengaran tetap berfungsi ketika kita tidur. Maka kita sering bangun ketika tidur karena mendengar sesuatu. Mendengar suara azan, mendengar ada keramaian, kita dengar, kemudian kita bangun. Tapi kalau mata tertutup, sehingga dalam keadaan tertidur pun kita indera pendengaran kita masih berjalan. Kalau Kanjeng Nabi, walaupun tidur, itu hatinya pun tidak tidur. Hatinya tetap bangun kalau Kanjeng Nabi. Tidak pernah tidur. Hatinya Kanjeng Nabi tidak pernah tidur, walaupun beliau sedang tidur. Hatinya tetap bangun. Kemudian yang keempat, kalau kita sedang berada dalam kegelapan, gelap kanan kiri, tidak ada cahaya apa-apa. Di saat mata tidak bisa melihat apa-apa, pendengaran bisa mendengar apa-apa. Pendengaran bisa mendengar apa-apa di saat gelap gulita. Tapi mata, penglihatan, tidak bisa melihat apa-apa. Itu yang keempat. Yang kelima, saya kira yang kelima ini berdasarkan pada dalil Al-Quran ya, di mana yang tadi sudah saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. As-sama' pendengaran itu diutamakan, didahulukan daripada al-absar, yaitu penglihatan. Bagi beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Dar' Ta'arud An-Naql wal Aql, apa itu dar', mengakhiri ya, mengakhiri ta'arud, perselisihan ya antara akal dan nakal. Dalam kitab itu dia menafsirkan as-sama' didahulukan daripada al-absar karena memang as-sama' ini lebih utama ya daripada al-absar. Inilah mengapa sekali lagi yang tadi sudah saya jelaskan, betapa pentingnya sebelum kita bicara tazkiyatun nufus, sebelum bicara tazkiyatul qulub, kita harus berbicara tazkiyatul hawas, ya, pembersihan indera, terutama indera pendengaran dan indera penglihatan. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan saya sangat suka sekali dengan kitab ini karena berbeda dengan kitab-kitab tasawuf pada umumnya. Kitab tasawuf pada umumnya itu kadangkala terasa terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu dalam. Sehingga yang dibicarakan tazkiyatul qulub, tazkiyatun nufus, ya, itu elitis. Saya teringat dengan ungkapannya Gus Solah ya, ketika buku saya dibedah di Tebu Ireng, Gus Solah mengatakan tasawuf itu ilmu yang elitis.
itu pujaan sekaligus peringatan. Ya. Itu memuji sekaligus memperingati. Memperingati dalam artian para sufi itu terlalu dalam, terlalu jauh, sehingga kadangkala tidak relevan dengan kebutuhan kaum-kaum awam. Atau untuk bicara apa adanya seringkali tidak realistis. Bicara tazkiyatul qulub itu oke, bicara tazkiyatun nufus itu benar. Tapi yang ditempuh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah lebih realistis dan lebih rasional ya. Bahwa sebelum bicara tazkiyatun nufus, tazkiyatul qulub, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini bicara tahdzibul hawas. Ya, tahdzibul hawas, mendidik, memperbaiki indera, terutama yang paling penting dan saya ulangi adalah indera pendengaran dan indera penglihatan. Karena itu saya sering mengatakan bahwa kitab Madarij ini luar biasa. Cuma untuk membacanya kadangkala butuh sedikit repot, ya, butuh sedikit kontemplasi, ya, butuh sedikit refleksi. Kalau dibaca sambil lalu, biasa. Ini kita biasa banget. Kalau sambil lalu. Tapi kalau dipikir-pikir, saya bertanya-tanya umpamanya, kitab tasawuf kok bicara soal al-hawas, panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, ini apa hubungannya dengan tasawuf? Hubungannya di situ tadi itu. Bahwa sebelum bicara tazkiyatul qulub, bicara dulu dong tazkiyatul absar, tazkiyatus sama, ya, mensucikan panca indera, mensucikan pendengaran, mensucikan penglihatan, karena dari pendengaran dan penglihatan yang suci itulah hati itu akan ikut suci, karena apa yang ada di dalam hati itu berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Saya kira cukup di situ. Ke suatu roman saya kira sudah 45 menit kurang lebih saya berbicara, sudah cukup lama saya kira. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih. Jika ada pertanyaan monggo, kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.